Bagaimana jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya? Berbicara masalah ekonomi dan uang memang tidak akan ada habisnya ya, karena semua orang pasti butuh uang ya guys. Kalau sobat sejenak berpikir, kondisi perekonomian negara beberapa tahun terakhir statistik berbicara, hampir semua negara di dunia sedang kesulitan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 telah membuat perekonomian baik negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju pada tahun-tahun terakhir ini anjlok. Sebagai contoh di Indonesia, dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau yang kita kenal dengan PDB menurun tercatat minus 2,07% pada tahun 2020, di mana pada tahun sebelumnya PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Kemudian, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Pengurangan jumlah karyawan atau PHK di mana-mana berdampak juga pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan utang negara makin bertambah. Jelimet banget ya guys. Nah, negara menghadapi permasalahan ekonomi tersebut. Lantas, kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar bebas utang, mengangkat kemiskinan, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terdampak karena pandemi COVID-19? Apa yang terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya? Penasaran nih? Berikut hal-hal yang bisa terjadi jika negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Pertama, inflasi. Apakah itu inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan lebih simpelnya, harga komoditas melonjak naik dari harga normal yang diikuti dengan merosotnya nilai mata uang terhadap komoditas tersebut. Kondisi inflasi juga terjadi di Jerman saat masa Perang Dunia I. Kebutuhan dana yang besar untuk perang membuat Jerman meninggalkan emas sebagai mata uang mark. Alhasil, harga komoditas naik pada 1923. Harga sepotong roti saat perang di Jerman bahkan mencapai 200 miliar mark. Ibu-ibu di Jerman saat itu menjadikan uang kertas mark sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah dari kayu bakar. Untuk menjadi lebih kaya, sebuah negara harus memproduksi dan menjual sesuatu. Bisa berupa produk, jasa, atau potensi wisata alam. Jika hal ini berjalan lancar, maka akan aman bagi sebuah negara untuk mencetak uang lebih banyak. Tetapi, jika sebuah negara hanya mencetak lebih banyak uang kertas tanpa dibarengi dengan memproduksi atau menjual sesuatu, apa yang akan terjadi? Akibatnya, tidak ada pemasukan negara dan harga barang akan langsung naik. Teori ekonomi dasar, supply dan demand dalam skala besar, di mana ketika supply barang lebih sedikit dari permintaan atau jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga barang akan semakin naik. Dan sebaliknya, di sisi lain, harga nilai mata uang akan turun terhadap harga barang. Tetapi ini dalam skala besar ya guys. Kedua, tambahnya utang negara. Secara teknik, ketika pemerintah mencetak uang, maka dalam neraca pemerintah juga akan muncul kewajiban berupa utang. Apabila uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan neraca pemerintah di sisi aset dengan bertambahnya uang menjadi ilusi semata ya, dikarenakan pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Kondisi ini salah satunya terjadi di Argentina. Negara ini mencetak uang baru dengan nilai 54% dari pendapatannya, lalu naik jadi 86% pada tahun 1985 sampai dengan 1990.
Alhasil, nilai peso terus melemah dan tidak stabil. Masyarakat akhirnya tidak percaya pada peso dan mulai pindah ke mata uang dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri yang naik tajam adalah efek domino dari anjloknya mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Semakin nilainya merosot, maka otomatis membuat utang luar negeri bisa semakin membengkak. Bank Indonesia berbeda dengan Bank Sentral United States Federal Reserve yang dapat dengan bebas mencetak dolar Amerika Serikat. Mata uang negeri Paman Sam dipakai oleh sebanyak 85% transaksi ekspor-impor dunia. Sedangkan rupiah tidak diakui mata uang yang dipakai secara internasional. Ketiga, nilai tukar mata uang anjlok. Nilai tukar uang asing sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Sebagai contoh, bertambahnya rupiah bisa berakibat turunnya nilai kurs rupiah terhadap mata uang dolar. Apalagi, rupiah bukan mata uang yang bisa diterima di dunia seperti dolar Amerika Serikat atau yen Jepang. Sebagai contoh lagi, di Zimbabwe, selain terjadi hiperinflasi, nilai mata uang negara tersebut sudah hampir tak bernilai untuk membeli kurs asing. Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta %, bahkan pernah menyentuh 231 juta % pada tahun 2008. Tingginya angka inflasi mendorong negara ini melakukan redenominasi mata uang dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol. Keempat, PHK besar-besaran. Sobat masih tahu nih, karena banyaknya terjadi di masa pandemi. Dampak yang akan paling terasa, terutama di kota besar, banyak terjadi PHK besar-besaran, baik di perusahaan skala nasional maupun yang lokal. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bisa membuat daya beli masyarakat anjlok. Ini terjadi saat uang yang beredar tak sebanding dengan produksi barang atau jasa. Karena lemahnya daya beli masyarakat, banyak perusahaan terpaksa menurunkan atau menahan produksi mereka yang berimbas pada langkah pengurangan karyawan untuk menyelamatkan stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, hal ini dipandang investor sebagai risiko bisnis. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menarik investasinya dari sebuah negara. Sekian video kali ini, mudah-mudahan sobat semua suka. Mohon dibantu like dan subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat terus berkembang. See you!